Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengar pujian biar menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat maha tinggi. Engkau baik buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena hanya Roh Tuhan yang membebaskan kehidupan kami. Memberi kekuatan yang baru. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Waktu Pembebasan. Dan kalau kita tahu, hanya Roh Tuhan yang mampu membebaskan saudara dan saya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya ini dibagi dalam 3 kelompok, 3 bagian. Bagian pertama, Yesaya di dalam pasal 1 sampai 39, itu zaman di mana Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Raja Asyur yang sangat kuat. Kenapa?
Dan Nabi Yesaya menyadari sesungguhnya itu karena dosa bangsa Yehuda yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga hidupnya gelisah dan takut terhadap Raja Asyur. Kelompok kedua adalah di dalam pasal 40 sampai 55, di mana bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel. Dan mereka dalam keadaan tertekan, hancur tanpa harapan. Tetapi tetap Yesaya katakan Tuhan akan membebaskan dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Dan yang bagian ketiga itu di dalam pasal 56 ayat 66. Zaman di mana saat itu bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Dan Yesaya meyakinkan Tuhan akan menggenapi janjinya kepada bangsa Yehuda. Dia akan membawa ke Yerusalem. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat firman Allah di dalam pasal 66 ayat 1, 61, Yesaya 61 ayat 1 sebagai tema kita. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya ini, ada 3 bidang yang besar. Ketika bangsa Yehuda ditekan oleh bangsa Asyur, kemudian bangsa Yehuda dibuang ke Babel, bahkan bangsa Yehuda dibebaskan dan kembali pulang ke Yerusalem. Ayat 61 mengatakan menjadi kabar gembira buat bangsa Yehuda, di mana Allah membebaskan bangsa Yehuda. Kalau kita membaca di dalam ayat 61 ayat 1, firman Allah katakan, kalau roh Allah ada dalam hidup kita, itu akan membebaskan segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Kalau di dalam ayat 61 ayat 1 ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama, firman Allah katakan roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sangat luar biasa ini, roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudara tahu bahwa jika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada kuasa di dalamnya. Yesaya tahu persis, Yesaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Allah. Dan dia percaya roh Allah itu memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Bahkan firman Allah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Allah yang luar biasa, di mana Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Yehuda saat itu. Dia begitu luar biasa, dia akan katakan roh Allah ada padaku. Haleluya. Saya percaya saudara, setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya Tuhan memberi kuasa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang menjadi tekanan kehidupan saudara dan saya, tekanan hidup yang ada, Tuhan berkata, dengan roh Allah, kita akan dibebaskan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira itu, dia katakan bahwa bangsa Yehuda, Tuhan pasti menolong mereka dalam tekanan yang ada, dalam kepahitan yang ada. Firman Allah katakan roh Allah itu yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya.
Yang kedua dikatakan, saudara, ia mengutus saudara dan saya untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ia, Roh Kudus, mengutus saudara dan saya untuk menyampaikan kabar baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tertekan, bagi orang-orang yang sengsara. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Puji Tuhan. Saudara diutus Allah. Saudara diutus menjadi saksi. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, apapun permasalahan, tekanan hidup, remuk hati, Tuhan katakan Tuhan akan bebaskan supaya hidup penuh sukacita, damai, sejahtera untuk orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bahkan yang ketiga dikatakan, Roh Kudus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung, kelepasan dari penjara. Roh Kudus itu akan memberitakan pembebasan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 5 katakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Puji Tuhan bahwa Roh Kudus memberi kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Roh Kudus itu memberikan kata-kata, kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk membebaskan orang-orang yang tertawan di dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tapi firman Allah katakan kalau Roh Kudus hidup dalam hidup saudara, kita dibebaskan oleh roh kekuatan Roh Kudus itu. Mazmur 34 ayat 22 katakan, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Hukuman dosa itu maut, kematian, api neraka. Tapi oleh karena kita dipenuhkan Roh Kudus, oleh karena kita percaya oleh Roh Kudus, kita dibebaskan dari hukuman-hukuman yang ada. Kita lepas dari segala tanggungan hukuman yang harusnya kita derita. Tetapi Tuhan bebaskan buat hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab Ia menarik aku. Puji Tuhan. Bahwa di dalam Mazmur 130 ayat 8 dikatakan, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat maha tinggi. Biarlah urapan Roh Kudus, Roh Allah memenuhi hidup kami. Hingga kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi kekuatan, memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang tertawan oleh karena dosa dilepaskan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.